Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Kristus ada di tengah-tengah kita. Kembali bersama saya Basilius di dalam channel Pustaka Ortodok Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hal yang mungkin tidak umum di dalam dunia teologi Kristen. Di dalam teologi Kristen, khususnya teologi Kristen Ortodoks, kita percaya dan mengakui sesuai di dalam pengakuan iman kita bahwa Allah itu telah menciptakan segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Seringkali kita di dalam kehidupan sekitar kita hanya memfokuskan diri atau memusatkan diri kepada hal-hal yang nampak dan kelihatan. Dan seringkali kita juga mengabaikan hal-hal yang tidak kelihatan dan yang tersembunyi di dalamnya. Baik di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga di dalam dunia teologi. Di dalam dunia teologi Kristen Ortodoks, terdapat dua macam bentuk teologi. Yang pertama adalah teologi katafatika. Teologi katafatika itu disebut juga sebagai teologi positif. Karena apa? Karena di dalam teologi positif atau katafatika ini, kita merumuskan atau kita mendeskripsikan segala bidang teologi dalam bahasa-bahasa yang umumnya seperti kita kenal seperti rumusan-rumusan adalah rumusan-rumusan definisi. Misalkan, Allah itu Maha Agung, Allah itu Maha Bijak, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Berdaulat. Nah, itu adalah bentuk daripada teologi positif atau teologi katafatika. Sementara di dalam dunia ortodok, kita tidak membatasi teologi hanya dalam bentuk satu itu. Karena apa? Dengan hanya membatasi teologi dalam bentuk katafatika, kita nantinya akan terjebak di dalam suatu bentuk teologi yang hanya dipusatkan kepada akal dan nalar. Dan teologi yang hanya dilandaskan pada akal dan nalar, itu memang kita akan membuat suatu orang-orang yang pandai, kelompok orang-orang yang pandai, hafal ayat, jago dengan tulisan bapak-bapak gereja atau tulisan patristik dan literatur macam-macam. Tetapi itu semua hanya akan menjadi suatu rumusan akali, pengetahuan akal yang akhirnya tidak membedakan dengan pelajaran-pelajaran di sekolah seperti hukum termodinamika atau hukum gravitasi. Dan itu hanya menjadi teori di dalam akal, tidak akan pernah membawa kepada hati nurani sanubari yang terdalam. Bentuk kelihatan yang paling nyata di dalam teologi positif atau teologi katafatika adalah sistematika teologi atau dogmatika teologi, yang mana kita dapat jumpai di dalam banyak sekolah-sekolah teologi. Misalkan kita belajar tentang teologi proper, tentang Allah, kristologi, tentang Kristus, soteriologi dan hamartiologi, dosa dan keselamatan, angelologi dan demonologi, malaikat dan iblis, serta disiplin-disiplin ilmu di dalam dunia teologi. Di dalam pemahaman ortodok, teologi sistematika atau dogmatika atau katafatika teologi itu tidak salah. Itu dapat dipakai sebagai jembatan untuk kita mengenal bagaimanakah kedalaman iman kita. Tetapi jika hanya dipusatkan kepada sistematika saja, seperti yang sudah saya katakan tadi, hanya menghasilkan orang pandai di akal, hafal ayat, hafal Alkitab, hafal literatur, paham hanya sebatas huruf-huruf di atas kertas. Akhirnya cara pandangnya pun berubah, hanya melihat teologi apa yang ada di atas kertas dan dalil-dalil. Tidak akan membedakan kita dengan agama Yahudi, agama yang hanya didasarkan pada hukum A, hukum B, hukum C. Akhirnya yang menjadikan suatu bentuk farisisisme menurut, kalau tidak salah, Vladimir Lossky atau George Florsky, saya lupa. Nah, teologi yang kedua yang sudah saya katakan adalah teologi apofatika. Teologi apofatika itu adalah bentuk metafisika di dalam dunia teologi ortodoks. Mengapa disebut metafisika? Karena kita melihat teologi ini bukan dalam kacamata definitif seperti tadi. Allah itu adalah Maha Bijak, Allah itu adalah Maha Berdaulat. Tetapi kita melihat
teologikanya di dalam sisi yang tidak biasa. Sisi yang mungkin bagi orang, apa ini? Teologi macam apa ini? Saya nggak paham. Tapi itu tidak apa-apa, karena saya dahulu juga terlibat di dalam dunia teologi katafatik. Dan sekarang ketika saya belajar tentang dunia ortodoks, saya mulai perlahan demi perlahan, oh bagaimanakah teologi apofatik itu? Teologi apofatik disebut juga teologi negatif, karena melihat dari cara pandang yang negatif. Negatif ini bukan diartikan jelek ya Bapak Ibu, jangan diartikan selalu positif itu selalu dianggap baik, negatif selalu jelek. Itu tidak begitu. Tetapi dalam sisi yang berbeda. Nah, kalau kita lihat misalkan contoh di dalam dunia matematika, ada garis bilangan, diagram Kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang tegak. Nah, kita kalau dulu ingat belajar matematika kan ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, di situ ada tempat-tempat di mana X dan Y positif. X dan Y-nya dua-duanya negatif. X-nya positif, Y-nya negatif. X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, ini untuk mengingatkan. Jadi seperti itu, negatif tidak selalu diartikan itu buruk. Tetapi dalam sisi yang berbeda. Kita ambil contoh misalkan teologi apofatika sebagai pengantar dasar sebelum nanti di perjumpaan berikutnya kita menggali lebih mendalam tentang teologi apofatika. Saya akan memberikan contoh. Allah itu tak terselami. Allah itu tak terpahami. Allah itu bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Itu adalah bentuk teologi apofatika. Seringkali menggunakan kata tidak. Tapi sekali lagi, bentuk negatif tidak selalu berarti buruk. Kenapa? Dalam bentuk negatif ini, kita melihat bahwa Allah itu tidak hanya bersifat imanen, tetapi juga bersifat transenden. Imanen itu Allah yang dekat, transenden itu Allah yang jauh dan tak dikenal. Walaupun kitab suci mengatakan bahwa anak Allah telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita, tetapi bukan berarti ketika anak Allah telah menjadi manusia itu benar-benar Allah itu dikenal dengan sempurna, tidak. Tetap ada di dalam satu sisi yang mana kita tidak pernah memahami bagaimanakah Allah itu. Allah dikenal, ya. Allah diketahui, ya. Tetapi itu di dalam sifat-sifatnya. Jadi apa yang kita kenal tentang Allah itu hanya di dalam sifat-sifatnya. Itu bukan pribadi kedalaman diri Allah. Makanya itu Alkitab banyak mengatakan Allah itu tak terhampiri, bersemayam di dalam terang. Loh, bukankah Allah itu terang? Tapi bagaimana dikatakan bersemayam di dalam terang? Apakah ada dua terang? Nah, itu seringkali yang menjadi, kalau orang tidak paham, mengalami kesulitan yang cukup dalam. Akhirnya, ketika orang tidak memahami secara tepat apa itu teologi apofatika, yang terjadi adalah multitafsir, penafsiran bias, dan itulah yang melatar belakangi munculnya banyak sekali kelompok-kelompok yang bertentangan satu dengan yang lain. Di dalam dunia ortodoks, kita mengenal teologi apofatika itu sejak awal. Walaupun mungkin perumusan ini disebut teologi apofatika, ini disebut katafatika, itu baru kemudian. Tetapi penjelasan daripada teologi apofatika, bagaimanakah aplikasi atau terapan langsung daripada teologi apofatika, banyak kita jumpai di dalam Alkitab. Dan bukan hanya di dalam buku-buku ortodok yang muncul sekarang. Makanya kalau kita membaca Alkitab, kita tidak hanya melihat dari satu sudut pandang. Kalau hanya satu sudut pandang, nanti jadinya ya penafsiran yang kacau dan tidak seimbang. Jadi kalau kita bicara tentang apofatika, kita melihat di dalam sisi misteri, sisi kedalaman. Dan semua itu kembali kepada Allah. Walaupun kita tahu bahwa katafatik juga memang kembali kepada Allah, tetapi dalam cara yang berbeda. Dan dua hal ini sangat dibutuhkan dalam dunia teologi. Kita belajar nanti di perjumpaan-perjumpaan berikutnya, kita belajar tentang bagaimana teologi apofatika, bagaimana metafisika ortodoks, yang mana kalau mungkin dibahasa sederhanakan kebatinannya Kristen. Ketika saya berbicara dengan beberapa kawan yang membaca dan berusaha untuk menyelami tulisan-tulisan
dogmatika ortodok, lalu dia melihat dalam sudut yang lain, misalkan di dalam beberapa buku yang diterbitkan di sini seperti teologi mistika, cermin Allah, kemudian kat ikonateu, menurut gambar Allah, kita akan menemukan banyak sekali bahasa-bahasa apofatika teologi. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengenal bagaimana apofatika, saya bisa merekomendasikan, menyarankan, bisa memiliki buku-buku yang mana linknya akan dicantumkan di dalam video ini, sehingga Bapak Ibu bisa belajar menggali kedalaman iman ortodok. Misalkan melihat Allah. Melihat Allah itu secara bahasa mungkin kelihatannya bahasa umum ya, melihat Allah. Tetapi itu adalah bahasa teologi apofatika. Kenapa? Karena kita melihat apa yang tidak terlihat. Kita merenungkan apa yang tidak dapat direnungkan. Kita menyelami apa yang tak terselami. Tetapi apa yang dapat kita terima, kita tangkap dengan keberadaan kita yang terbatas, itu adalah cukup bagi kita. Seperti ketika kita melihat ikon, kelihatannya ini hanya kayu saja, hanya lukisan, hanya gambar, hanya cat dan air, cat air maksudnya, atau warna-warna tertentu. Tetapi kita bisa melihat di dalam teologi ikon, itu tersirat dan tersurat banyak hal yang luar biasa di dalamnya. Misalkan, mengapa ditahtakan seperti ini? Mengapa duduk di atas tahta? Nah itu kenapa? Kenapa latar belakangnya kuning? Kelihatannya kita melihat secara panca indera kita hanya warna kuning. Tetapi secara metafisika, secara apofatika, kita melihat bahwa mereka ini bersemayam di dalam terang. Karena apa? Karena pemanunggalan, penyatuan mereka dengan sang terang itu sendiri. Mereka telah bersemayam di dalam terang, hidup di dalam terang, dan dirinya pun memancarkan terang. Mereka menjadi terang. Sehingga apa? Melalui mereka kita dapat mengenal Allah, walaupun kita sendiri dapat mengenal Allah secara langsung melalui apa yang ada di dalam tubuh dan darah Tuhan. Nah, jadi kita bisa melihat di dalam terapan ortodok banyak sekali. Semua teologi kita ini memiliki unsur metafisika. Mengapa kita mencium ikon? Mengapa kita mencium Alkitab? Mengapa kita membuat tanda salib? Mengapa kita membungkuk ketika menghadap altar atau ketika kita mencium ikon? Semua itu memiliki nilai kedalaman batin yang tidak hanya dijelaskan oleh akal. Ketika kita mengasihi Allah, kita mencium ikon Kristus. Mengapa demikian? Apakah ini berhala? Tidak. Kita bukan mengasihi kayunya saja, atau seakan-akan nanti penyembahan kepada kayu, bukan. Karena kita mengasihi Dia yang diikonkan itu, mengasihi Kristus. Dan Allah tidak pernah menghilangkan apa yang disebut dengan benda-benda jasmani. Tetapi benda-benda jasmani itu dapat menjadi sarana dan cara bagi kita untuk kembali kepada Allah. Jadi seperti itu Bapak Ibu, untuk pembukaan kita bagaimana kita mengenal apofatika teologi atau metafisika di dalam keyakinan Kristen ortodok, atau yang dapat saya katakan sebagai kebatinannya Kristen, yang mana itu akan membawa kepada hati yang diubahkan, kepada pikiran yang diterangi, sehingga apa? Sehingga laku kita, cara pandang kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi akal budi kita dapat diubah dan diperbaharui oleh Allah melalui Roh Kudus yang ada di dalam gereja. Kemuliaan bagi Allah, Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Amin.